Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai awal pertemuan kita, marilah kita berdoa bersama-sama agar kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini diberikan kemudahan, diberikan kelancaran. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa billahi Amadin sallallahu Rabbi sidani ilma warzuqani fa'amin. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, begitu semangat, begitu menggelora, terdengar di telinga. Semoga kesehatan selalu menyertai kelas ini, sehingga setiap pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Baik, Pak Guru akan mengabsen kehadiran siswa kelas ini. Yang pertama, Muhammad Asep. Sehat? Hadir? Muhammad Yusuf Effendi hadir? Terima kasih. Berarti 20 anak berangkat semua. Marilah kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada hari ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang mensolatkan jenazah dan menguburkan jenazah. Pada hari yang kemarin, kita telah mempelajari memandikan dan mensolatkan jenazah. Insya Allah kalian semua setelah memahami dari subbab yang kemarin telah kita pelajari, sehingga kita akan beranjak lagi ke materi selanjutnya, yaitu mensolatkan dan menguburkan jenazah. Tujuan pembelajaran yang harus tercapai pada kesempatan pagi hari ini, yaitu pertama, melalui program based learning, peserta didik mampu menjelaskan tentang dalil natib, tata cara pelaksanaan mensolatkan dan menguburkan jenazah dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Pak Guru mau bertanya kepada Dek Slamet. Iya, Pak. Sudah pernah melaksanakan sholat jenazah? Cuma melihat kok, Pak. Berarti belum pernah melakukan? Ya, masih sama belajar, Pak. Nggih. Berarti nanti dengan pelajaran ini, insya Allah Mas Slamet akan mendapatkan ilmu baru, yaitu mampu memahami, menganalisis, dan mampu mempraktekkan. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kita akan membaca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan disebutkan bahwa Rasulullah SAW, barang siapa sholat jenazah dan tidak ikut mengiringi jenazahnya, maka baginya pahala 1 qirot. Jika ia sampai mengikuti jenazahnya atau menguburkan, maka baginya pahalanya 2 qirot. Kemudian ada yang bertanya, apa yang dimaksud 2 qirot? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ukuran paling kecil dari 2 qirot adalah semisal gunung Uhud. Pak Guru memiliki sebuah video pembelajaran yang menurut Pak Guru begitu bagus. Silahkan dilihat. Anaknya saja. Mas, anaknya Mas. Iya Mas, anaknya Pak. Masalahnya Mas.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gimana? Menarik dengan video tadi? Ada potongan video sholat jenazah dan ketika setelah takbir diikuti dengan ruku. Gimana ini Mas Asep? Pendapatnya Mas Asep gimana ini? Apabila ada sholat jenazah diikuti dengan ruku. Menurut saya kurang pas Pak Guru. Selama saya melihat orang menyolati jenazah itu nggak ada yang sama ruku apalagi sama sujud. Masya Allah. Berarti Mas Asep itu begitu hebat, mampu memperhatikan sekelilingnya tentang hal yang baik sesuai dengan syariat. Berarti video tadi menjadi permasalahan bagi kita tentang sholat jenazah dengan ruku atau ditambah dengan sujud. Setelah ini, Pak Guru akan memerintahkan kalian membuat kelompok diskusi. Kelompok diskusi itu akan dibagi menjadi beberapa kelompok dari satu kelas ini. Bapak akan membacakan anggota kelompoknya. Yang pertama, Muhammad Yusuf Effendi, kemudian Iqbal dan Vena, kelompok 1. Kemudian kalian identifikasi tentang rukun sholat jenazah. Apakah sudah sesuai dengan tayangan tadi, video tadi yang Bapak tayangkan? Apabila belum, silahkan kalian tulis, diskusikan bersama-sama, kemudian nanti presentasikan. Pak Alvin memberi tugas ini selama 15 menit untuk diskusi. Dan nanti insya Allah perwakilan dari kelompok masing-masing untuk mempresentasikannya. Silahkan dikerjakan. Gimana anak-anakku? Sudah selesai? Pak. Sudah? Sudah siap, Pak. Baik, untuk Mas Effendi, perwakilan dari kelompok pertama untuk menyampaikan presentasi dari diskusi kelompoknya. Silakan. Oke, Pak Guru, terima kasih. Untuk hasil presentasi, tadi saya baca buku Pak Guru di dalam sholat jenazah. Untuk rukun sholat jenazah, yang pertama adalah berniat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu, kecuali bila ada uzurnya. Yang ketiga, melakukan 4 kali takbir, tidak ada ruku dan sujud. Yang keempat, setelah takbir pertama, membaca Quran surat Al-Fatihah. Yang kelima, setelah takbir kedua, membaca sholawat Nabi. Yang keenam, setelah takbir ketiga, membaca doa untuk jenazah. Yang ketujuh, setelah takbir keempat, membaca doa untuk keluarga yang ditinggalkan jenazah. Yang terakhir, kedelapan, salam setelah takbir keempat. Itu ada beberapa yang telah tadi disampaikan oleh Mas Isu ya. Nah, kemudian sebagai tambahan, berarti untuk mengoreksi video tadi, tidak ada ruku di dalam sholat jenazah ataupun sujud, sehingga hanya ada 4 kali takbir. Selanjutnya, Bapak akan menayangkan sebuah materi. Karena tadi rukunnya sudah dibacakan oleh Mas Effendi, kita masuk ke dalam praktek sholat jenazahnya. Diawali dengan niat. Usolli ala hadal mayiti atau mayitati arba'a takbiratin fardol kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Ya anak-anakku. Kemudian setelah itu, setelah pembacaan niat, kemudian takbir yang pertama. Takbir pertama Allahu Akbar, kemudian membaca suratul Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Takbir kedua, kemudian membaca sholawat Nabi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian takbir ketiga Allahu Akbar. Bacaannya adalah doa untuk si mayit. Doa untuk mayit adalah Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu bacaan doa untuk mayit laki-laki, dan untuk bacaan doa untuk mayit perempuan adalah Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Dan takbir keempat Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Itu untuk doa jenazah untuk keluarga jenazah laki-laki. Apabila doa untuk keluarga jenazah perempuan adalah Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftina ba'daha waghfir lana walaha. Setelah bacaan ini selesai, kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah cara praktek di dalam pelaksanaan sholat jenazah. Anak-anakku yang dirahmati Allah, selanjutnya ketika kita sudah melaksanakan sholat jenazah, kita akan melaksanakan proses penguburan. Kemudian urutan dan tahapannya, jenazah diangkat, diletakkan di dalam kubur, lakukan secara perlahan. Kemudian jenazah dimasukkan ke dalam kubur, dimulai dari kepala terlebih dahulu dan dilakukan lewat arah kaki. Jika tidak mungkin, boleh menurunkan dari arah kiblat. Di dalam liang lahat, jenazah diletakkan dalam posisi miring di atas lambung kanan dan bagian bawah dan menghadap kiblat. Pipi dan kaki jenazah supaya ditempelkan ke tanah dengan membuka kain kafan. Begitu pula tali-tali pengikat dilepas. Kemudian, waktu menurunkan jenazah ke liang lahat, hendaknya membaca doa Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Kemudian setelah jenazah diletakkan di dalam rongga liang lahat dan tali temali telah dilepaskan, maka rongga liang lahat tersebut ditutup dengan kayu atau bambu dari atas agak menyamping. Kemudian setelah itu, keluarga terdekat memulai menimbun kubur dengan memasukkan 3 genggam tanah yang dilanjutkan menimbun sampai selesai. Hendaknya meninggikan makam kira-kira sejengkal sebagai tanda agar tidak dilanggar kehormatannya. Kemudian ditaburi dengan bunga sebagai tanda sebuah makam dan diperciki air yang harum dan wangi. Setelah selesai penguburan diakhiri dengan doa yang isinya antara lain memohon ampunan, rahmat, keselamatan, dan keteguhan dalam menjawab beberapa pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir. Anak-anakku yang dirahmati Allah, itu beberapa materi yang Pak Alvin sampaikan pada kesempatan hari ini terkait tentang proses sholat jenazah dan diakhiri dengan mengantarkan ke liang lahat dan menguburkan. Dari pertanyaan ini, dari materi ini, apakah anak-anak ada ingin bertanya? Tidak ada? Baik. Setelah kalian mempelajari bagaimana cara mensolati dan menguburkan, Pak Alvin pesan, apabila ada keluarga, apabila ada tetangga di lingkungan masyarakat kalian, hendaknya usahakanlah kalian untuk mensolatkan dan menguburkan, karena pahalanya begitu luar biasa untuk diri kalian. Seandainya kalian mau untuk mensolatkan dan menguburkan, insya Allah dari keluarga merasa senang, dan dari si mayit yang meninggal dunia pasti dia akan merasa terhormat.
karena telah disolati oleh kalian. Silahkan pergunakan ilmu yang Pak Alvin telah sampaikan tadi dengan sebaik mungkin, dan apabila ada kekurangan, ada pertanyaan, ada hal-hal yang belum kalian pahami, kita bisa lanjutkan di lain waktu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Hadanallahu wa iyyakum wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.